Kulit. Dua pemuda tampan berjalan bersama. Saat itu keduanya tiba di depan gerbang kota Lang. Dua penjaga gerbang langsung memberi hormat ketika melihat dua pemuda itu. Salam Tuan Muda Langkul dan Tuan Muda Yosuan. Anda berdua kembali, kata dua penjaga gerbang. Langkul dan Yosuan tersenyum. Hahaha, paman penjaga, lama tidak bertemu. Kalian masih saja mengenali kami, kata Langkul tersenyum cerah. Dua penjaga itu tersenyum. Tuan Muda Langkul, baiklah, kami akan pulang ke rumah orang tua kami. Mereka pasti merindukan kami, kata Yosuan. Ya tentu saja, bukan hanya mereka. Tuan Muda Lang Ye dan Tuan Muda Kuan Yu pasti sangat merindukan Anda berdua, kata dua penjaga itu. Langko dan Yosuan tertawa renyah. Kemudian dua orang itu melangkah memasuki kota Lang. Kota Lang memiliki 4 pasangan ahli yang selalu setia menjaganya. Dan 4 tuan muda yang dibanggakan oleh para penjaga itu adalah putra dari 4 pasangan ahli itu. Langko adalah putra dari pasangan wakil tuan kota Lang Je. Sedangkan Yosuan, ia adalah putra dari wakil komandan kota Lang, Yosang. Sedangkan sang komandan adalah Kuan Zu, ayah Kuan Yu. Dan Lang Ye adalah putra sang tuan kota. 4 pasangan orang tua mereka lah yang selalu menjaga kota Lang. 4 pasangan itu masing-masing memiliki kepandaian yang hebat. Usia mereka sama. Hanya ibu Lang Ye sedikit lebih muda. Namun selain Lang Hou yang merupakan ahli terkuat, dengan kultivasi di ranah tulang jiwa level ke-9. Yang lainnya sama, berada di ranah tulang jiwa level pertama. Dengan usia mereka yang rata-rata 40 tahun. Jelas 4 pasangan itu termasuk jenius di alam itu. Dan pastinya Lang Hou menjadi yang terbaik, dan istrinya menjadi yang terbaik kedua. Nyonya Lang berusia 36 tahun, di usianya yang baru kepala 3. Wanita itu berhasil mencapai ranah tulang jiwa, kegeniusannya jelas tidak kalah dengan suaminya. Langko dan Yosuan berjalan santai ke arah tengah kota Lang. Di bagian itulah pusat kediaman para ahli terkuat kota Lang. Saat dua pemuda itu memasuki area kediaman para pemimpin kota Lang, keduanya berhenti. Dua pemuda itu berhadapan, saling memegang bahu orang di depan mereka. Saudara Langko, kita berpisah di sini. Sebelum berkumpul dengan dua orang itu, kita temui orang tua kita, kata Yosuan. Hahaha, ya tentu saja. Saudara Yosuan, jangan biarkan dua orang itu mengetahui kedatangan kita, kata Langko. Yosuan tersenyum. Ya aku mengerti, kata Yosuan. Kemudian dua pemuda itu bergerak sendiri-sendiri, pergi ke arah rumah masing-masing. Maaf, Tuan Muda, Anda dilarang masuk, kata salah satu penjaga. Paman, apakah Anda tidak mengenaliku lagi? Kata Lang Ye. Wajahnya nampak kaget dan bingung. Si penjaga tersenyum. Ia menangkupkan dua tangannya. Tentu saja, kami mengenali Anda, jawab penjaga itu. Paman, aku ingin memasuk gudang harta, berilah jalan, kata Lang Ye. Penjaga itu tersenyum pahit. Tuan Muda, jangan mempersulit kami. Tuan Lang Hou memesan agar melarang siapapun masuk ke dalam gudang, kecuali membawa surat perintah darinya, kata penjaga itu. Oh ya, kata Lang Ye menepuk jidatnya. Lang Ye nyengir kuda. Maaf Paman, aku lupa. Masih muda. Aku telah pikun, desah Lang Ye. Ia menggelengkan kepalanya. Ayah memerintahkanku mengambil sesuatu, dan aku langsung pergi saja. Baiklah, aku akan kembali mengambil surat perintah dulu, kata Lang Ye. Kemudian ia berbalik arah dan pergi. Lang Ye melangkah santai meninggalkan dua penjaga gudang harta. Ketika berada di sebuah dinding ruangan lain, Lang Ye berbalik. Ia mengintip, mengawasi dua penjaga. Dahinya berkerut. Sebenarnya, harta apa yang dititip oleh leluhur? Mengapa aku sendiri pun dilarang memasuki gudang harta semenjak harta itu dititipkan di sini? Gumam Lang Ye dalam hatinya. Saat itu Lang Ye berpikir keras. Matanya mengawasi dua penjaga dari jauh. Setelah beberapa saat, Lang Ye pergi. Ia berjalan ke arah ruang pribadi ayahnya. Ketika tiba di ruangan itu, Lang Ye mengetuk pintu. Ayah, ini aku, kata Lang Ye. Masuklah, terdengar jawaban dari dalam.
Lang Ye membuka pintu dan melangkah memasuki ruang pribadi ayahnya. Lang Ho menatap putranya. Ada apa? Kata Lang Ho. Lang Ye tersenyum. Ayah, ibu memanggil Anda. Kata Lang Ye. Apakah ada yang penting? Mengapa ibumu tidak datang sendiri? Tanya Lang Ho bingung. Biasanya, jika ada keperluan, istrinya akan masuk ke dalam ruang pribadinya tanpa izin dan permisi. Baru kali ini, mengutus seseorang datang mengundangnya. Lang Ye tersenyum. Ayah, jangan tanya padaku. Sebagai seorang anak yang baik, tentu saja, aku tidak bertanya, untuk apa ibu memanggil ayah. Kata Lang Ye. Lang Ho tersenyum. Baiklah, kata Lang Ho. Kemudian ia segera pergi meninggalkan ruang meditasinya. Lang Ye melirik ke arah pintu. Setelah mendengar langkah kaki ayahnya semakin jauh meninggalkan ruangan itu, Lang Ye tersenyum. Ia melirik ke sebuah meja kecil, kemudian mengambil sebuah kertas, menulis beberapa kata di atas kertas, lalu dengan stempel pribadi tuan kota, ia membubuhkan cap stempel di atas kertas. Lang Ye tersenyum, kemudian melangkah pergi, berjalan keluar ruangan, pergi ke arah gudang harta. Ketika tiba di depan dua penjaga gudang harta, Lang Ye memperlihatkan kertas yang ia bawa. Paman, lihatlah ini surat izinnya. Maaf tadi aku terlalu terburu-buru lupa membawanya. Kata Lang Ye. Dua penjaga itu tersenyum. Kemudian memeriksa surat dan stempel, setelah memastikan semua asli. Dua penjaga memberi hormat. Maaf tuan muda, karena tadi menahan Anda. Kata salah satu penjaga. Hahaha, tidak masalah. Aku mengerti. Itu adalah tugas kalian. Kata Lang Ye. Setelah izin didapatkan, Lang Ye melangkah ke arah pintu gudang. Ia membuka gudang harta, kemudian melangkah masuk. Saat berada di dalam gudang harta, mata Lang Ye menatap ke segala arah. Ia telah melihat tas butut tempat penyimpanan harta itu, saat ia mengantar teh untuk ayahnya dan leluhur Lang Yue. Lang Ye berjalan perlahan. Matanya menatap dengan teliti ke segala arah. Setelah berjalan hingga ke sudut terdalam ruangan itu, tepat di bagian teratas rak, di sudut terpencil, mata Lang Ye melihat tas butut yang ia cari. Lang Ye tersenyum. Ia melesat kemudian meraih tas itu, lalu turun kembali. Lang Ye tersenyum. Ia memandang tas butut di tangannya. Lang Ye mengeluarkan isi tas. Saat itu sebuah benda berwujud seperti rompi muncul di tangannya. Lang Ye mengerutkan dahinya. Sebuah rompi kulit. Gumam Lang Ye. Bingung. Ia berpikir keras. Beberapa saat kemudian ia tersenyum. Apapun itu, jika benda ini mengharuskan leluhur pendiri klan sendiri, yang datang membawanya, pasti, ini harta yang hebat. Gumam Lang Ye. Lang Ye melirik ke arah pintu gudang. Kemudian ia membuka bajunya, lalu mengenakan rompi di tubuhnya. Setelah itu, Lang Ye kembali memakai bajunya. Bibirnya tersenyum. Dengan menyimpan rompi ke dalam tubuhnya, pasti tidak akan ada yang curiga. Lang Ye melesat dan meletakkan kembali tas butut ke tempat semula. Ketika ia melesat turun, saat itu langkah kaki terdengar di luar gudang. Lang Ye melesat ke arah pintu gudang harta dan keluar. Kedelapan, momen. Lang Ye berjalan keluar.